Shalom, salam sejahtera, sahabat-sahabat dimanapun berada. Kembali bersama saya dalam channel Wartawan Injil. Nah, sahabat-sahabatku, pada kesempatan ini saya ingin berbagi cerita. Ini sebuah kisah nyata, bagian dari perjalanan hidup saya. Beberapa video ini akan saya beri judul Ketika Setan Menjadi Tuhan. Ya, jadi ini adalah berisi rangkaian video kesaksian hidup saya ketika saya menjadi pengabdi setan. Ya, saya telah menjadi pengabdi setan selama beberapa tahun, persisnya selama 5 tahun, yaitu pada tahun 2012 akhir hingga akhir 2017, yang mana berakhir ketika saya masuk dalam penjara. Nah, mengapa saya masuk penjara? Mungkin sebagian dari sahabat-sahabat sudah ada yang tahu ceritanya, kabarnya, dari media atau dari cerita orang, dari kata orang. Nah, nanti dengan menyaksikan atau mendengarkan kesaksian-kesaksian pribadi saya yang saya sampaikan dalam beberapa video ini, bagian pertama, kedua, dan seterusnya, siapapun bisa mengetahui dari sudut diri saya sendiri apa yang sebenarnya terjadi dengan diri saya yang menyebabkan saya masuk ke dalam penjara, divonis 3 tahun 2 bulan, dan menjalani bersihnya 2 tahun persis. 2017 bulan Juli, dan bebasnya 2019 bulan Juli pula. Nah, sahabat-sahabat, bagi beberapa orang yang mungkin belum tahu kabar-kabar yang didengar tentang Donald yang masuk penjara, bisa disaksikan dalam cuplikan video berikut ini. Yang menimbulkan kebencian, permusuhan, baik terhadap individu, kelompok, atau masyarakat tertentu. Nah, itulah berita yang sempat tersiar oleh media. Nah, sahabat-sahabat, di dalam berita yang disebarkan oleh media itu ada benarnya. Ya, jadi saya katakan memang ada benarnya. Tetapi juga ada bagian yang tidak benar atau kemudian menjadi fitnah. Ya. Jadi benar bahwa saya diputuskan masuk penjara dengan vonis 3 tahun 2 bulan karena dianggap melanggar undang-undang ITE, ujaran kebencian. Yang dijadikan barang bukti oleh polisi pada saat itu ada 2 video yang menyebabkan saya kena undang-undang ITE. Tetapi yang beredar di masyarakat, ada beberapa akun Facebook yang memakai nama saya. Nah, tadi di video yang tadi ada ditampilkan ya, Franz Donald SR apa gitu ya, Franz Donald JR atau SR. Jadi pada saat itu ketika saya berada di dalam penjara,
masih di Polda Bali ya, baru ditangkap di Polda Bali. Saya diberitahu oleh banyak orang bahwa ada akun-akun Facebook yang memakai nama saya dan memakai foto saya, kemudian isinya penuh dengan kata-kata penghinaan terhadap agama Islam. Ada sekitar 3 atau 4 akun Facebook. Nah, dan salah satunya seperti yang tadi ditampilkan dalam video tadi. Yang berikut ini bisa dilihat lagi ya. Seperti ini. Ya, sahabat-sahabat. Jadi di akun Facebook atas nama Donald Franz New SR itu muncul kata-kata yang sangat menghina agama Islam. Ya, nanti bisa dilihat lagi ya di satu. Menyebut sebagai Allah adalah babi, Nabi adalah anjing, Rasul adalah monyet, dan kata-kata hujatan lainnya. Sebenarnya ada beberapa akun Facebook yang lain, ada sekitar 2 atau 3 lagi. Total ada sekitar 3 atau 4 itu pada saat itu yang saya diberitahu oleh orang. Tetapi yang saya sempat melihat dengan mata kepala saya sendiri, akun palsu yang mengatasnamakan diri saya itu adalah Donald Franz New SR. Nah, akibat daripada fitnah yang diperbuat oleh akun palsu itu, maka kebencian banyak orang terhadap saya semakin timbul. Nah, tetapi selain akun Donald Franz New SR itu, ternyata ada juga akun yang mengatasnamakan Donald Franz. Saya tidak melihat sendiri, tapi saya diceritai teman-teman di Polda Bali waktu itu. Waktu saya di dalam sel Polda Bali, hari kedua saya dihajar oleh banyak orang. Jadi makanya teman-teman kalau melihat video tadi, cuplikan video tadi, ada ketika saya dibawa untuk jumpa pers, ya, menghadap wartawan dan menghadap media televisi. Di situ bisa dilihat ya, di sininya bengkak merah memar, itu bekas bengkak. Karena beberapa hari sebelumnya dihajar oleh banyak orang. Nah, apa yang memicu mereka marah? Selain video yang memang saya upload, tetapi itu bukan yang menjadi kemarahan terbesar. Yang menjadi kemarahan terbesar adalah kata-kata yang tercantum di dalam akun Facebook yang menyebut Allah sebagai babi, Nabi sebagai apa tadi itu? Anjing ya, Rasul disebut sebagai monyet. Itu yang membuat kemarahan besar teman-teman di dalam sel pada saat itu. Dan satu lagi kabar buruknya adalah ternyata masih ada akun-akun yang lain. Yang katanya di akun itu pakai nama Donald Franz, pakai baju warna biru. Kemudian isinya menghina agama Hindu. Ya, jadi ada akun yang isinya menghina agama Hindu. Fotonya saya katanya pakai baju biru. Menghina agama Hindu. Mengatakan bahwa orang yang main hari raya Nyepi nggak bisa nonton sepak bola, hari raya goblok dan sebagainya. Kira-kira seperti itu kata-katanya. Dan itu membuat teman-teman yang beragama Hindu juga marah kepada saya. Sehingga saya dihajar. Jadi ketika saya berada di dalam penjara, saya dikenalnya bukan sebagai penista agama Islam, bukan. Tapi dikenal sebagai penghina semua agama. Nah, itu sebabnya banyak orang yang marah dan saya sampai dihajar. Saya mengalami cukup parah kesakitan. Bahkan salah satu rasa sakit itu sempat bertahan selama 15 bulan. Jadi 1 tahun 3 bulan. Yaitu sakit pinggang saya sakit sekali. Karena sempat diinjak waktu itu. Disuruh sikap push up kemudian diinjak begitu kerasnya. Sampai kepala penis saya itu pecah. Tapi itu dibawa ke dokter.
di rumah sakitnya polisi ya, kemudian diberi salep dan sekitar 1 minggu itu sudah membaik. Tapi sakit pinggang ini terjadi selama 1 tahun 3 bulan nggak sembuh. Jadi saya menderita kesakitan yang parah ketika saya di dalam penjara. Sampai kemudian tanggal 27 Oktober 2018 saya mengalami mujizat Yesus Kristus. Dan sakit penyakit saya tiba-tiba lepas seketika. Nanti saya ceritakan lagi itu. Tapi intinya sahabat-sahabat, teman-teman, kembali ke cerita tadi ya. Saya dihajar banyak orang dan difitnah sebagai penghina semua agama adalah karena adanya akun-akun palsu. Dan ini masyarakat luas tidak tahu. Masyarakat taunya ya akun atas nama Donald Franz, apapun, mau Donald Franz New SR, Donald Franz apa itu adalah akun saya. Tetapi perlahan tetapi pasti ketika saya sudah di dalam lapas Kerobokan ya, orang-orang, teman-teman pelan-pelan mulai paham bahwa ternyata pemilik akun-akun itu bukan saya. Mengapa? Karena orangnya sudah di penjara, kesakitan di penjara, sudah nggak bisa apa-apa, tergeletak setiap hari. Tetapi akun itu ternyata masih aktif menghina agama Islam, masih aktif menjelek-jelekan agama Islam. Sehingga pelan-pelan orang-orang tahu, oh berarti ini akun palsu. Ya, kira-kira seperti itu. Nah sahabat-sahabat, itu cerita sekilas ketika saya di dalam penjara. Masih banyak cerita lainnya lagi yang terus akan saya sampaikan. Tapi intinya adalah saya masuk penjara pada saat itu adalah ketika saya bukan menjadi seorang Kristen atau murid Yesus. Sama sekali bukan. Tapi saya masuk di dalam penjara adalah karena saya sedang melakoni suatu ilmu spiritual mistik Jawa. Yang belakangan, setelah saya mengalami mujizat Yesus pada 27 Oktober 2018, seketika saya sadar bahwa apa yang sudah saya lakoni dari tahun 2012 sampai 2017, 5 tahun saya melakoni dengan serius itu, ternyata adalah setan yang sedang menyamar menjadi Tuhan. Ya, makanya video ini saya beri judul Ketika Setan Menjadi Tuhan. Nah, seperti apa kisah berikutnya? Saya akan sambung di video yang kedua nanti. Baik, terima kasih sahabat-sahabat buat yang mau menonton video ini. Tunggu ya, ini akan menjadi video yang berseri. Karena ini kisah nyata. Pengalaman pribadi saya, pengalaman spiritual saya. Ketika dulu saya pernah beragama. Kemudian tahun 2009 saya mulai menjadi ateis dan agnostik. Kemudian tahun 2012 saya menjadi pelaku spiritual mistik. Dan kemudian saya masuk dalam penjara. Karena kebodohan saya, karena kesesatan saya. Dan kemudian di dalam penjara saya nyaris mati. Sakit selama 15 bulan dan nyaris mati. Sampai kemudian Roh Kudus hari Sabtu jam 2 siang 27 Oktober 2018 menjamah saya dan mengubah hidup saya. Yang akhirnya berakhir sampai hari ini saya menjadi wartawan Injil. Baik, kita sambung di video yang kedua nanti. Terima kasih ya sahabat-sahabat. Sampai jumpa.